Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi dinamik asesmen program studi S3 Pendidikan Matematika UNES, Bapak Profesor Kartono MPD dan Bapak Dr. Masrukan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rangkuman bab 9 Dynamic Assessment terkait dengan menulis laporan serta mengembangkan IEP dan rencana layanan dengan penilaian dinamis. Saya Maharani Izzatin dengan NIM 0401619002. Dimulai dengan melapor ke bagian pendidikan. Rekomendasi mengenai penulisan laporan menekankan perlunya kejelasan, keterbacaan, dan relevansi. Kejelasan dicapai dengan menghindari jargon dan menggunakan nada percakapan. Keterbacaan ditingkatkan oleh organisasi yang baik dengan fokus pada menafsirkan informasi dalam kaitannya dengan maknanya bagi anak, penggunaan deskripsi tuntunan tugas daripada nama tes, bersama dengan deskripsi anekdot tentang bagaimana klien mendekati tugas. Laporan yang melemahkan pembaca diisi dengan angka dan tampilan. Menghubungkan penilaian dengan intervensi. Dalam kasus pendidikan, penempatan anak dalam suatu program tidak dengan sendirinya merupakan intervensi. Perpindahan seorang anak dari satu lokasi ke lokasi lain tidak memberikan informasi mengenai apa yang harus dilakukan dengan atau untuk anak tersebut setelah relokasi. Sesuatu harus dilakukan dalam pengaturan, dan kita perlu menginformasikan diri kita sendiri tentang kemungkinan apa yang mungkin terjadi. Tidak ada homogenitas mengenai kebutuhan atau pendekatan anak untuk belajar. Jika guru ingin mempersonalisasi program mereka memerlukan beberapa pedoman untuk menginformasikan mereka tentang kebutuhan individu dalam domain mereka. Penilaian dinamis berorientasi pada proses. Implikasi untuk penulisan laporan adalah bahwa laporan paling relevan diatur menurut proses mental dasar atau fungsi sesuai dengan model fungsi mental. Dari 5 kasus yang telah dibahas di buku pada bab 9, pada kali ini akan saya bahas kasus 9.1, yaitu dengan nama Tiffany, berumur 9 tahun 3 bulan dan berada pada kelas 3. Alasan rujukan adalah Tiffany saat ini mengikuti program pendidikan reguler. Dia telah dirujuk dengan kekhawatiran tentang pemahaman bahasa, impulsif, dan perhatian. Dia mengalami kesulitan memahami bahasa yang mempengaruhi semua bidang pencapaian, terutama membaca, dan menunjukkan kesulitan mengatur perilakunya baik di rumah maupun di sekolah. Beberapa hal yang melatar belakangi kasus Tiffany. Laporan dari guru Taman Kanak-kanak Tiffany menunjukkan kesulitan mengikuti arahan dan mengingat fakta matematika. Dia juga kesulitan dengan ejaan dan fonik. Guru kelas 1 mencatat kesulitannya dalam memahami komunikasi lisan dan cetak, rentang perhatiannya yang pendek, dan rasa frustasinya ketika dia gagal untuk memahami. Sedangkan Ibu Tiffany mencatat bahwa dia bisa membaca dengan baik, tetapi kesulitan dengan fonik, mengandalkan hafalan visual. Sedangkan guru Tiffany mencatat masalah bahasanya yang serius dengan kesulitan memproses bahasa lisan dan tulisan, serta pemecahan masalah dalam matematika. Secara perilaku, dia sangat impulsif dan sering berpindah-pindah kelas. Sulit baginya untuk menunggu guru menyelesaikan arahan sebelum mengangkat tangannya. Tiffany tampak cemas dan perfeksionis dan sering mencari masukan tentang penampilannya. Terlepas dari perjuangannya, Tiffany tidak ingin karyanya dimodifikasi karena dia sadar akan apa yang dilakukan siswa lain dan tidak ingin menjadi berbeda. Di bidang pemahaman bacaan, Tiffany perlu mengulas dan menceritakan kembali karyanya. Dia mengalami kesulitan meringkas serta mengatur pikirannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan inferensial. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hasil. Yang pertama terkait dengan kemampuan akademis. Tiffany merupakan seorang pembaca fasih yang menunjukkan pemahaman kata saat dia membaca.
yang cukup untuk memungkinkannya melanjutkan dengan infleksi suara yang sesuai dan pengamatan tanda baca. Dia cenderung membaca untuk tujuan memahami teks daripada untuk tujuan pemahaman, dan begitu kata-kata itu dihapus, dia tidak mempertahankan atau mengintegrasikan makna informasi yang telah dia baca. Dari aspek sensorik atau perseptual, Tiffany menunjukkan penglihatan dan pendengaran yang memadai dari laporan orang tua dan pengamatan selama penilaian. Penglihatan dekatnya diperiksa untuk penilaian ini dengan bagan angka, dan dia tidak mengalami kesulitan membaca angka pada baris 20 dari 20. Baik persepsi pendengaran dan visualnya tampak memadai juga. Dia tampil pada tingkat tinggi pada tugas pencocokan visual dan menunjukkan diskriminasi pendengaran yang baik melalui tingkat kompetensinya yang tinggi dengan kesadaran fonemik. Berikutnya pada aspek motorik, eksekusi Tiffany dan integrasi gerakan motorik halus menunjukkan hasil yang beragam terkait dengan kekuatan pengobatannya. Ada 2 peluang untuk mengevaluasi kemampuannya menyalin desain, dan dia menunjukkan kontrol dan akurasi yang lebih besar saat menggunakan dosis obat yang lebih tinggi. Yang paling penting di bidang motorik adalah kesulitannya dengan pengaturan diri. Dia sering berpindah-pindah, sering meninggalkan kursinya dan mengubah posisi di kursinya. Dia cenderung menandai kertasnya di atas dan melampaui apa yang diperlukan untuk tugas itu. Saat mengerjakan ekspresi tertulis dan tugas menyalin, pengaturan dirinya yang buruk mengakibatkan seringnya penghapusan. Pada aspek perhatian, Tiffany menunjukkan perbedaan dalam fungsinya di antara berbagai jenis perhatian. Dia menunjukkan kewaspadaan yang sangat baik, artinya orientasi dan reaksinya terhadap terjadinya rangsangan pendengaran atau visual berada pada tingkat tinggi. Tiffany mudah teralihkan dari pekerjaannya, dan dia akan sering terlibat dalam elaborasi pemikirannya yang berfungsi untuk mengalihkan perhatiannya dari tugas. Tiffany juga mengalami kesulitan untuk mempertahankan perhatiannya atau fokus selama periode waktu yang diperlukan untuk menyerap arahan, serta kemampuannya untuk bertahan dari awal hingga akhir tugas. Hasil penilaian untuk aspek penyimpanan, kesulitan dengan memori kerja merupakan ciri khas anak-anak dengan masalah perhatian, dan Tiffany menunjukkan kesulitan yang cukup besar di bidang ini. Kemampuannya untuk mengambil informasi dan menyimpannya untuk diproses secara signifikan terhalang oleh perhatiannya yang terbatas. Rentang perhatian yang pendek mengakibatkan kata kunci atau isyarat penting yang hilang dalam pesan auditori dan visual. Kemampuannya untuk menyimpan sejumlah besar informasi kompleks dalam ingatannya terganggu, dan ini pada gilirannya mengurangi kemampuannya untuk mengintegrasikan dan memproses apa yang dia alami. Pada aspek pengartian, tingkat fungsi kognitif Tiffany saat ini diperkirakan berada dalam kisaran rata-rata yang rendah untuk sebagian besar tugas. Jika dibandingkan dengan sampel siswa nasional seusianya, meskipun terdapat variasi yang cukup besar dalam tingkat fungsinya terkait dengan sifat tugas, ada kecenderungan baginya untuk lebih berhasil dengan tugas-tugas verbal dibandingkan dengan tugas-tugas non-verbal. Namun dia memperoleh beberapa level tertingginya pada tugas-tugas non-verbal tertentu yang memanfaat kemampuannya yang sangat baik untuk deteksi sinyal dan kecepatan respon. Perhatian terhadap detail dan integrasi informasi untuk materi yang disajikan secara visual menimbulkan masalah baginya. Berikutnya pada aspek bahasa. Bahasa adalah area di mana dia menerima dukungan khusus. Penilaian ini mendokumentasikan perbedaan yang sangat signifikan antara bahasa ekspresif, yaitu lebih tinggi daripada bahasa reseptif. Tiffany menunjukkan kekuatan khusus terkait kefasihan kata, ketika dia perlu membuat daftar kata yang berkaitan dengan satu tema. Dia berjuang dengan pengambilan terkait produksi bahasa yang tepat ketika bahasa yang lebih rumit diperlukan, yaitu di luar pelabelan satu kata.
Hal ini tampaknya mencerminkan masalahnya dengan pemeliharaan perhatian yang terfokus. Kemudian pada aspek eksekutif, proses eksekutif ini berkaitan dengan pengaturan diri, pemantauan, perencanaan dan pengorganisasian, serta fleksibilitas dan kemampuan untuk mengambil kembali ingatan. Perjuangan Tiffany dengan pengaturan diri dan pengambilan ingatan serta fleksibilitasnya yang terbatas telah didiskusikan. Dia memang menunjukkan kemampuan yang baik untuk merencanakan apa yang perlu dia lakukan dalam jangka pendek. Tetapi organisasi yang buruk untuk proyek jangka panjang dan kompleks, setidaknya yang berkaitan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan sekolah. Kesulitannya dalam mempertahankan dan mengintegrasikan informasi yang kompleks. Berikutnya untuk aspek sosial dan emosional. Area keterampilan sosial jelas merupakan keunggulan Tiffany. Dia mampu menjalin dan mempertahankan teman. Dia sangat disukai dan menarik dan umumnya berusaha untuk menyenangkan. Dia nyaman berkomunikasi dengan orang dewasa. Dalam situasi pengujian, interaksi Tiffany berubah-ubah antara menjadi kooperatif, ramah dan cerewet, dan menjadi pemarah. Situasi pengujian memberinya tantangan terakhir untuk membuat wajahnya dan menangani area kelemahannya. Dia berusaha untuk menyangkal, menghindari, dan melarikan diri. Pada skala penilaian perilaku, Ibu Tiffany menilai dia dalam kisaran normal atau rata-rata pada semua parameter kecuali masalah perhatian. Di rumah, Tiffany sulit diajak bekerja sama terkait dengan tugas sekolah, tetapi fungsi sosial emosionalnya tampaknya memadai. Kesimpulan dan rekomendasi yang bisa diberikan menanggapi pertanyaan yang diajukan untuk rujukan ini. Apakah Tiffany membutuhkan dukungan pendidikan tambahan untuk melengkapi programnya saat ini? Jawabannya adalah iya. Penilaian ini dengan jelas mendokumentasikan kebutuhan Tiffany akan layanan tambahan. Kemudian jika iya, apa sifat kebutuhannya? Area kebutuhan Tiffany termasuk pengaturan perhatian dan fungsi motorik, pemahaman membaca atau bahasa, operasi matematika dan pemecahan masalah, dan reaksi emosionalnya saat membutuhkan dukungan tambahan. Kemudian bagaimana cara terbaik ini dipenuhi? Yang pertama adalah dengan regulasi perhatian. Tiffany saat ini menggunakan obat fokus, meskipun dosis yang lebih tinggi memang meningkatkan kemampuannya untuk hadir, mengontrol gerakannya dan terlibat dalam pembelajaran. Peningkatan efek samping yang tidak diinginkan menunjukkan bahwa peningkatan yang berkelanjutan bukanlah suatu pilihan. Intervensi yang baru-baru ini berkembang yang mungkin berguna baginya adalah umpan balik saraf, di mana dia akan dilatih dengan melihat permainan pada layar komputer untuk membantunya belajar mengatur perhatiannya sendiri. Kemudian pengaturan fungsi motorik mungkin juga berguna untuk melibatkan Tiffany dalam aktivitas rekreasi yang membahas regulasi gerakan tubuh seperti menari, salah satu seni bela diri Asia, berenang, atau terapi menunggang kuda. Pemilihan salah satu dari ini harus mencerminkan minat dan pilihannya. Rekomendasi umum, kesulitan Tiffany dengan pekerjaan akademis yang melibatkan pemahaman bahasa adalah kebutuhannya yang paling serius. Dia sudah terlibat dalam terapi wicara atau bahasa baik di sekolah maupun di rumah. Rujukan ke ruang sumber daya untuk bantuan tambahan dan lebih individual sangat disarankan. Ini akan mengharuskan dia untuk dikeluarkan dari kelasnya dan dia akan membutuhkan bantuan untuk menangani ini. Tiffany akan mendapatkan keuntungan dari pelatihan strategi kognitif yang akan memenuhi kebutuhan akademis dan emosionalnya. Tiffany perlu mengembangkan wawasan yang lebih baik tentang pendekatannya untuk belajar, untuk terlibat sebagai kolaborator dalam mengembangkan cara untuk mengatasi tantangannya, dan untuk mengubah reaksi emosionalnya menjadi membutuhkan dukungan lebih lanjut. Ini membutuhkan kombinasi intervensi akademis dan psikologis. Pada pemahaman membaca,
mengatasi kebutuhan pemahaman membaca Tiffany adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan kerja lebih lanjut dengan spesialis membaca. Beberapa ide yang dihasilkan dari penilaian ini antara lain sebagai berikut. Penggunaan teks dalam jumlah kecil dengan banyak kesempatan untuk ditinjau dan diulang tampaknya penting bagi Tiffany. Penting untuk mengurangi perasaan terbebani oleh banyaknya pekerjaan dan mencoba membuatnya fokus pada aspek pekerjaan yang penting. Terlepas dari klaimnya yang bertentangan, Tiffany tampaknya tidak menggunakan visualisasi yang memadai. Salah satu pendekatan untuk ini adalah dengan memberinya teks untuk dibaca tanpa gambar. Pada matematika, bantu Tiffany mengenali kata-kata kunci dalam soal matematika dan berikan dia struktur, misalnya serangkaian pertanyaan, untuk membantunya menentukan apa yang perlu dia lakukan untuk menyelesaikan soal. Kemudian pada aspek reaktivitas emosional, meskipun Tiffany akan mendapat keuntungan dari terapi untuk mengatasi aksinya yang membutuhkan bantuan dengan tugas sekolahnya, pendekatan terbaik adalah dengan memasukkannya ke dalam pelatihan strategi kognitif yang direkomendasikan sebelumnya. Menggabungkan perawatan ini juga akan lebih efisien dan akan membantu Tiffany merasa tidak terlalu berbeda dan membutuhkan. Diskusi kasus. Dalam kasus Tiffany, penilaian dinamis pertama kali digunakan untuk mengeksplorasi efek dari 3 kondisi berbeda pada pemahaman bacaannya. Pendekatan penilaian dinamis yang digunakan dalam kasus ini adalah pendekatan yang sangat terstruktur yang dirancang oleh Fox, Eaton, dan Hamlet tahun 2003 yang secara khusus membaca akomodasi membaca. Hal ini memberikan kesempatan untuk mengamati kinerja Tiffany dan menghasilkan hasil yang lebih bermanfaat secara deskriptif daripada kuantitatif. Dalam kasus Tiffany, pertanyaan rujukan tidak menyangkut tingkat kecerdasan atau prestasi akademisnya. Ini sebenarnya bukan masalah bagi ibu atau gurunya. Ibu dan gurunya juga membawa tingkat pemahaman yang cukup tinggi tentang sifat perjuangan Tiffany, setidaknya pada tingkat deskriptif. Tetapi mereka tidak mengetahui dasar yang mendasari perjuangan ini dan sangat ingin mendapatkan informasi tentang cara melanjutkan dengan membantu meningkatkan kompetensi Tiffany. Tanpa wawasan yang diberikan oleh penilaian dinamis bersama dengan ketergantungan yang tinggi pada proses dan analisis kesalahan, penilai akan direduksi untuk mengulang kembali apa yang sudah mereka ketahui. Dalam kasus Tiffany, jelas bahwa dia membutuhkan lebih dari sekedar pengajaran membaca, menulis, dan aritmatika. Masalah pemrosesan eksekutifnya dengan pengaturan diri dan konsekuensinya untuk perhatian, memori, dan pada akhirnya pemahaman bahasa perlu ditangani. Pembelaannya membuatnya sulit untuk menentukan strategi yang akan berguna baginya, tetapi kesempatan untuk mengamatinya dalam situasi belajar, baik di sekolah maupun dalam penilaian, memberikan dasar untuk menghasilkan ide yang mengarah pada serangkaian rekomendasi. Demikian pembahasan untuk bab 9. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.